Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ferdinand Tambunan, dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami memohon kemurahan-Mu, kuat kuasa-Mu, campur tangan-Mu, kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, memenuhi jiwa kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan melakukannya, dan berikanlah kami kemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, hari ini renungan satelit kita berjudul Siap untuk Berperang. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Namun saya bacakan ayat 10 sampai ayat yang 13. Bunyinya demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita sampai pada bagian akhir dari surat Efesus ini, setelah kita belajar dari pasal 1. Nah, setelah mengajarkan keselamatan di dalam Kristus, sehingga berdirilah sebuah bangunan Allah, bait Allah, yaitu gerejanya. Pada bagian akhir ini, di dalam suratnya ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat agar siap berperang. Haleluya. Peperangan ini bukanlah peperangan antara sesama manusia, dikatakan. Seperti dikatakan, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan jasmaniah, tetapi peperangan ini adalah peperangan rohani. Disebutkan di sana melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa kerajaan angkasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh jahat di udara. Nah, ini digunakan oleh Rasul Paulus menunjukkan bahwa ini adalah peperangan rohani, peperangan kepada kerajaan kegelapan. Nah, saudara-saudara, untuk menghadapi musuh-musuh itu, maka orang percaya pun harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah. Di sana disebutkan setidaknya ada 7 hal yang menjadi alat peperangan kita. Yang pertama dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua berbaju zirahkan keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan kita juga harus menggunakan perisai iman sebagai perlindungan. Dan juga ketopong keselamatan kita. Dan kita ada punya senjata yang disebut pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang ketujuh adalah doa. Saudara-saudara, dari pesan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa kita punya musuh, kita harus menggunakan perlengkapan. Setidak-tidaknya ada beberapa pesan yang harus kita ingat. Yang pertama, pesan yang pertama, menjadi orang percaya, kita harus siap menghadapi serangan musuh. Ini yang harus kita ingat yang pertama kali. Bahwa di dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi peperangan rohani. Kita punya musuh rohani, yaitu kerajaan kegelapan. Yang kedua, musuh orang percaya adalah kuasa-kuasa kegelapan, yaitu iblis dan roh-roh jahat. Inilah musuh-musuh kita. Bukan orang, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, orang tua kita, anak-anak kita. Itu bukan musuh kita. Tetapi roh-roh jahat
yang kadang kala memakai orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalaupun ada teroris yang melakukan kejahatan, sesungguhnya ada roh jahat di sana yang menguasai hidupnya sehingga dia berbuat kejahatan. Bukan teroris itu musuh kita, tetapi musuh kita adalah roh jahat itu. Yang ketiga, kita tidak dapat menghadapi musuh dengan kekuatan kita sendiri, sebab kita lemah. Kita tidak punya daya upaya melawan kuasa kegelapan yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Nah, oleh sebab itu yang keempat, Tuhan sudah menyediakan bagi kita perlengkapan perang untuk dipakai. Oleh sebab itu, gunakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah. Ya. Puji Tuhan, gereja sesungguhnya adalah bala tentara Allah untuk merebut jiwa-jiwa yang tersesat. Tugas kita adalah berperang melawan penguasa kerajaan kegelapan dengan memberitakan Injil damai sejahtera agar sebanyak mungkin orang bertobat datang kepada Yesus. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku." Dan jangan lupa untuk menggunakan seluruh kelengkapan senjata Allah untuk pergi berperang, merebut jiwa-jiwa baru. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.